Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum itu, kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan, yaitu Ibu Dr. Cucun Sunaingsi, SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang strategi implementasi kebijakan dan inovasi pendidikan. Sebelum kita ke materi, izinkan saya dan rekan-rekan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Sekar Ayudhya Pramesti dengan NIM 2311081 dan rekan saya Anissa Nurhayati dengan NIM 2305796. Lalu ada Septiani Devi dengan NIM 2301084. Tanpa berlama-lama, mari kita simak materi kali ini. Topik pembahasan yang akan kita bahas kali ini, yang pertama konsep strategi implementasi kebijakan pendidikan, yang kedua pendekatan strategi implementasi kebijakan, yang ketiga alur strategi implementasi kebijakan, yang keempat faktor keberhasilan strategi implementasi kebijakan, kelima tantangan dalam implementasi kebijakan, lalu yang keenam ada strategi implementasi kebijakan, yang ketujuh inovasi implementasi kebijakan, yang kedelapan studi kasus, dan yang terakhir kesimpulan. Baik, sebelum ke pembahasan inti, kita kenali dulu apa itu strategi, implementasi, dan kebijakan. Nah, strategi adalah rencana tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan jangka panjang atau keseluruhan. Strategi melibatkan proses perencanaan yang cermat, termasuk analisis situasi, identifikasi tujuan, dan pengembangan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu implementasi. Implementasi adalah proses penerapan suatu rencana, kebijakan, atau ide ke dalam tindakan nyata yang melibatkan langkah-langkah praktis untuk mewujudkan sesuatu yang telah direncanakan sebelumnya. Secara sederhana, implementasi adalah proses melakukan setelah merencanakan. Dan yang terakhir kebijakan. Kebijakan adalah serangkaian konsep, prinsip, dan tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan selalu memiliki tujuan yang jelas, yaitu menyelesaikan masalah, mencapai target, atau mewujudkan visi tertentu. Kebijakan berfungsi sebagai pedoman atau arahan bagi tindakan yang diambil. Selanjutnya adalah pengertian strategi implementasi kebijakan pendidikan, yakni suatu proses melaksanakan rencana atau kebijakan yang telah ditetapkan dengan melibatkan tindakan nyata untuk mewujudkan apa yang telah direncanakan. Strategi implementasi kebijakan dalam pendidikan merujuk pada rencana tindakan yang dirancang untuk mengubah kebijakan pendidikan yang tertulis menjadi praktik nyata di lapangan. Hal ini mencakup serangkaian langkah dan pendekatan yang diambil untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut diterapkan secara efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan. Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan suatu bangsa. Kebijakan pendidikan yang efektif memainkan peran krusial dalam menentukan kualitas dan aksesibilitas pendidikan. Oleh karena itu, memahami dan mengembangkan konsep dasar kebijakan pendidikan adalah langkah awal yang penting untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan kesempatan belajar yang berkualitas. Nah, setidaknya kurang lebih terdapat 4 aspek penting yang harus diperhatikan dalam hal ini, yaitu aksesibilitas pendidikan. Nah, aksesibilitas pendidikan mencakup pemerataan kesempatan bagi semua individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis. Kebijakan pendidikan harus memastikan bahwa infrastruktur, tenaga pengajar, dan materi pembelajaran tersedia secara merata di seluruh wilayah. Yang kedua, kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan diukur melalui berbagai indikator seperti kurikulum yang relevan, kompetensi guru, metode pembelajaran yang inovatif, dan juga fasilitas pendidikan yang memadai. Kebijakan pendidikan harus fokus pada peningkatan standar ini untuk memastikan bahwa siswa menerima pendidikan yang mampu mengembangkan potensi mereka secara maksimal.
Yang ketiga, inklusivitas kebijakan pendidikan, yang dimana yang inklusif ini mengakui dan menghargai keberagaman dalam masyarakat, yang mencakup penyediaan pendidikan bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus, serta memastikan bahwa kebijakan dan praktik pendidikan tidak mendiskriminasi berdasarkan gender, etnis, atau agama. Dan yang terakhir, kebijakan pendidikan harus dirancang untuk mencapai hasil yang optimal dengan penggunaan sumber daya yang efisien tentunya, dan yang dimana termasuk pengelolaan anggaran pendidikan yang transparan dan akuntabel, serta penerapan strategi manajemen yang efektif dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam konteks implementasi kebijakan pendidikan, terdapat beberapa pendekatan strategis yang umum digunakan. Nah, diantaranya adalah pendekatan top-down, bottom-up, dan juga pendekatan kelembagaan. Pendekatan top-down berfokus pada implementasi kebijakan yang dimulai dari tingkat atas, yaitu pemerintah pusat atau pembuat kebijakan, dan kemudian diturunkan ke tingkat bawah, yaitu pelaksana di lapangan, seperti sekolah dan juga para guru. Lalu, pendekatan bottom-up. Pendekatan ini berfokus pada implementasi kebijakan yang dimulai dari tingkat bawah, dengan melibatkan pelaksana di lapangan dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Dan yang terakhir, pendekatan kelembagaan. Pendekatan kelembagaan dalam kebijakan pendidikan menekankan peran dan pengaruh lembaga-lembaga atau institusi dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan pendidikan. Lembaga-lembaga ini bisa berupa lembaga formal dan juga lembaga informal. Lembaga formalnya bisa seperti Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan, sekolah, universitas, dan lembaga-lembaga penelitian. Sedangkan untuk lembaga informalnya seperti organisasi guru, organisasi siswa, organisasi orang tua, dan kelompok-kelompok masyarakat yang peduli terhadap pendidikan. Selanjutnya, alur strategi implementasi kebijakan pendidikan. Strategi implementasi kebijakan pendidikan bersifat desentralisasi, di mana perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk itu, suatu kebijakan harus diimplementasikan melalui 3 tahapan sebagai berikut. Pertama, tahap sosialisasi. Tahap sosialisasi ini adalah tahap penyebaran informasi kebijakan yang merata hingga ke setiap daerah. Tahap sosialisasi ini adalah langkah awal yang sangat penting dalam proses implementasi kebijakan pendidikan. Pada tahap ini, tujuan utamanya adalah memperkenalkan kebijakan kepada semua pemangku kepentingan, termasuk guru, kepala sekolah, orang tua, serta pihak-pihak terkait lainnya. Sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu perlu diterapkan, serta apa dampaknya bagi semua pihak. Pada tahap ini, berbagai media komunikasi digunakan seperti seminar, workshop, dan distribusi materi yang menjelaskan kebijakan secara rinci. Dengan pemahaman yang merata, diharapkan tidak ada pihak yang merasa kebingungan atau menentang kebijakan tersebut. Tahap kedua, yaitu tahap piloting. Tahap ini adalah tahap setelah kebijakan dipahami dan diterima. Tahap berikutnya adalah piloting atau uji coba. Di sini, kebijakan diterapkan dalam skala terbatas untuk menguji efektivitasnya. Piloting dilakukan di beberapa sekolah atau daerah yang telah dipilih untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut secara terbatas. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengidentifikasi potensi masalah, tantangan, dan keberhasilan dari kebijakan yang diterapkan. Hasil dari piloting ini akan menjadi dasar untuk melakukan perbaikan atau penyesuaian sebelum kebijakan diterapkan secara lebih luas. Dengan melibatkan langsung para pelaksana di lapangan, seperti guru dan kepala sekolah, diharapkan umpan balik yang didapat dapat membantu memperbaiki kebijakan yang ada. Tahap ketiga yaitu diseminasi. Setelah kebijakan terbukti efektif dalam piloting dan sudah ada perbaikan yang dilakukan, tahap terakhir adalah diseminasi.
Diseminasi adalah proses penyebarluasan kebijakan kepada seluruh pihak secara lebih luas, agar kebijakan dapat diterapkan di seluruh wilayah yang lebih besar atau bahkan di tingkat nasional. Pada tahap ini, informasi mengenai kebijakan yang telah diperbaiki dan hasil dari piloting disampaikan kepada semua pihak terkait, seperti pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat umum. Diseminasi dilakukan melalui berbagai saluran seperti konferensi, seminar, media massa, dan pelatihan bagi para pelaksana di lapangan. Dengan tahap diseminasi yang baik, diharapkan kebijakan dapat diterima dengan baik dan diterapkan secara efektif di seluruh sistem pendidikan. Menurut Subarsono, keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Yang pertama, komunikasi. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran atau target group, sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Yang kedua, sumber daya. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan secara efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Yang ketiga, disposisi. Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Di Indonesia, ada beberapa contoh penerapan kebijakan di sekolah dasar dalam pendidikan. Di sini kami mengambil 4 contoh penerapan kebijakan di sekolah dasar dalam pendidikan yang ada di Indonesia. Yang pertama ada kurikulum merdeka. Tidak asing lagi bukan apa itu kurikulum merdeka? Nah, kurikulum merdeka ini berfokus pada pembelajaran yang menyenangkan dan juga relevan. Kurikulum merdeka di sekolah dasar dirancang untuk lebih fleksibel, memberikan ruang bagi guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan minat dan kebutuhan para siswa. Selain itu, dalam kurikulum merdeka terdapat pembelajaran tematik yang terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari menjadi pendekatan yang paling utama, sehingga siswa dapat memahami konsep secara lebih nyata. Selain aspek akademis, kurikulum merdeka juga menekankan pada pengembangan karakter siswa, seperti gotong royong, mandiri, dan juga bernalar kritis. Yang kedua, asesmen nasional. Asesmen nasional di sekolah dasar bertujuan untuk mengevaluasi kualitas sistem pendidikan, bukan untuk menilai prestasi individu siswa. Asesmen ini mengukur literasi, numerasi, dan karakter siswa secara holistik. Yang ketiga, penguatan pendidikan karakter atau PPK. Penguatan pendidikan karakter di sekolah dasar adalah upaya sistematis untuk mengembangkan dan memperkuat nilai-nilai positif, sikap, dan perilaku yang dianggap penting bagi perkembangan moral, etika, dan kepribadian siswa sejak usia dini. Ada beberapa aspek penting
dari penguatan pendidikan karakter di sekolah dasar. Nah, nilai-nilai yang ditanamkannya yaitu ada nilai religius, kejujuran, disiplin, toleransi, gotong royong, cinta tanah air, kemandirian, dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Nah, pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran di sekolah dasar, seperti penggunaan komputer, tablet, dan aplikasi pendidikan. Teknologi digunakan sebagai alat bantu untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan juga interaktif. Tentunya, setiap kebijakan pendidikan yang diterapkan di Indonesia memiliki tantangan tersendiri. Dalam kurikulum Merdeka terdapat tantangan dari kesiapan guru. Kurikulum Merdeka menuntut guru untuk lebih kreatif dan juga adaptif. Tidak semua guru memiliki kesiapan yang sama dalam menerapkan pendekatan pembelajaran yang baru. Selain itu, ketersediaan sumber daya. Implementasi kurikulum Merdeka membutuhkan sumber daya yang memadai seperti buku, alat peraga, dan juga teknologi. Selain itu, ketersediaan sumber daya ini tidak merata di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil. Lalu yang kedua, di asesmen nasional. Tantangan utama dalam memastikan hasil asesmen nasional diinterpretasikan dengan benar dan digunakan secara konstruktif. Ada resiko hasil asesmen nasional disalahgunakan untuk menghakimi siswa atau sekolah. Padahal tujuannya adalah untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Asesmen nasional seringkali melibatkan penggunaan teknologi seperti komputer, laptop, sinyal, dan juga internet. Ketersediaan infrastruktur dan akses internet yang memadai masih menjadi tantangan terutama di daerah-daerah terpencil. Selain itu, beban psikologis di siswa. Meskipun asesmen nasional bukan ujian individu, ada resiko siswa merasa tertekan atau stres dalam menghadapinya. Penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan mengurangi beban psikologis siswa. Lalu dalam penguatan pendidikan karakter. Nah, dalam penguatan pendidikan karakter ini sangat minim terhadap konsistensi implementasinya. Menerapkan penguatan pendidikan karakter secara konsisten di seluruh sekolah dan dalam semua kegiatan pembelajaran. Jadi nilai-nilai karakter harus diintegrasikan secara menyeluruh dan bukan hanya sebagai pelajaran tambahan. Lalu yang keempat, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Tentunya infrastruktur dan akses internet. Keterbatasan infrastruktur dan akses internet terutama di daerah terpencil menjadi hambatan utama dalam pemanfaatan teknologi. Selain itu, keterampilan guru dan siswa. Nah, tidak semua guru dan siswa memiliki keterampilan yang memadai dalam menggunakan teknologi untuk pembelajaran. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi implementasi kebijakan. Yang pertama itu, kita harus membuat perencanaan yang matang, seperti menentukan tujuan yang ingin dicapai. Misalnya, meningkatkan kemampuan literasi siswa, menyusun jadwal pelaksanaan, menyiapkan sumber daya anggaran, tenaga pengajar, dan materi ajar. Lalu mengidentifikasi resiko dan solusi alternatif. Selanjutnya, komunikasi sosial. Menyampaikan informasi tentang program pendidikan kepada semua pihak yang terlibat seperti mengadakan rapat atau pertemuan. Lalu memberikan penjelasan yang mudah dipahami. Kenapa penting? Karena komunikasi yang efektif menciptakan pemahaman dan dukungan, sehingga semua orang mau bekerja sama. Selanjutnya, penguatan kapasitas, seperti memberikan pelatihan dan bimbingan kepada guru dan tenaga pendidikan, agar mereka mampu melaksanakan program pendidikan dengan baik. Lalu selanjutnya, monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi memastikan program berjalan sesuai rencana, seperti mengumpulkan data tentang kehadiran siswa, hasil belajar, dan umpan balik dari guru. Lalu, menganalisis data untuk mengetahui apakah program berjalan efektif, dan tentunya melakukan perbaikan jika diperlukan. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, kita dapat meningkatkan kualitas implementasi pendidikan dan mencapai hasil yang lebih baik.
Pembahasan yang selanjutnya yaitu terkait dengan inovasi dalam implementasi kebijakan. Nah, penggunaan teknologi ini ternyata bisa menjadi salah satu inovasi dalam implementasi kebijakan. Seperti contoh, di sana ada sistem informasi desa, yaitu pengelolaan data kependudukan, administrasi desa, dan pelayanan publik lainnya yang akan dilakukan secara lebih efisien menggunakan teknologi. Kemudian ada portal pelayanan publik online, di mana portal ini akan memberikan akses yang mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dan pelayanan publik. Dan yang selanjutnya ada sistem informasi manajemen kepegawaian yang akan membantu pengelolaan sumber daya manusia secara lebih efisien. Selain kebijakan publik, ternyata kebijakan pendidikan juga dapat diimplementasikan menggunakan teknologi, seperti yang sudah kita rasakan saat ini, di mana ada program atau pembelajaran secara e-learning. Pembelajaran e-learning ini adalah pembelajaran yang dilakukan secara online melalui platform digital. Pembelajaran ini memungkinkan siswa belajar kapan saja dan di mana saja dengan akses ke materi pembelajaran melalui platform seperti Moodle atau Google Classroom. Kemudian ada blended learning, di mana blended learning ini adalah penggabungan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring. Blended learning ini menggabungkan pembelajaran tatap muka di kelas dengan pembelajaran daring. Selanjutnya ada media pembelajaran digital. Media pembelajaran digital merupakan perangkat lunak interaktif, aplikasi edukasi, dan media sosial untuk meningkatkan pengalaman belajar. Dengan adanya media pembelajaran digital ini akan memudahkan siswa belajar secara kreatif dan aktif. Kemudian ada gamifikasi. Penggunaan elemen permainan dalam pembelajaran ini mengintegrasikan elemen permainan seperti tantangan dan penghargaan yang digunakan agar siswa menjadi lebih termotivasi dan lebih terlibat dalam proses belajar. Kemudian yang terakhir ada pustaka digital atau perpustakaan digital. Salah satu contoh dari pustaka digital ini ada aplikasi iPusnas yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Akses ke perpustakaan digital ini akan dirasakan lebih efektif dan efisien karena bisa dibuka di mana saja dan kapan saja tanpa harus mendatangi ke perpustakaan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu contoh kasus implementasi kebijakan pendidikan yang ada di Indonesia. Bisa teman-teman lihat, ada dua kebijakan pendidikan yang disajikan pada slide berikut. Program wajib belajar 9 tahun dan program wajib belajar 12 tahun. Program wajib belajar 12 tahun itu merupakan program lanjutan dari program wajib belajar 9 tahun. Tetapi pada tahap implementasinya, kedua kebijakan tersebut memiliki beberapa perbedaan. 1. Kebijakan pendidikan wajib belajar 9 tahun. Kebijakan pendidikan ini dinilai sudah berhasil. Hal ini dibuktikan dengan tingkat angka partisipasi kasar pada jenjang pendidikan SMP menyentuh angka 98,2% pada tahun 2012. Dari segi implementasi, kebijakan wajib belajar 9 tahun lebih fokus pada pendidikan dasar jenjang SD dan SMP yang dinilai lebih penting untuk fondasi pendidikan bagi anak-anak. Masyarakat juga sudah paham betul terkait pentingnya pendidikan dasar bagi anak-anaknya. Selain itu, umumnya pada kebijakan ini dinilai lebih siap dan tersebar luas secara infrastruktur pendidikan dibandingkan dengan infrastruktur pendidikan pada jenjang SMA, SMK, dan sederajat. Keberhasilan implementasi kebijakan wajib belajar 9 tahun ini juga terus berlanjut hingga tahun 2024. Jika dilihat dari data Badan Pusat Statistik, jumlah APS atau angka partisipasi sekolah sudah menyentuh angka 99,19% untuk jenjang SD dan 96,17% untuk jenjang SMP. Hal ini berarti hampir 100% angka menunjukkan bahwa anak-anak di Indonesia sudah menempuh pendidikan. Berbeda dengan kebijakan wajib belajar 12 tahun, di mana kebijakan ini dinilai belum terlaksana dan belum terimplementasikan dengan baik. Sehingga
pada kebijakan ini belum menunjukkan hasil yang sesuai dengan tujuan dari kebijakan wajib belajar 12 tahun. Hal ini disebabkan karena kebijakan ini lebih kompleks dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya, sehingga dalam tahap implementasinya terhambat oleh faktor ekonomi, di mana pendapatan upah yang rata-rata rendah sehingga tidak mampu membiayai pendidikan yang lebih lanjut. Kemudian ada faktor geografis, faktor sosial budaya, di mana kondisi lingkungan yang lebih mementingkan pekerjaan dibandingkan dengan pendidikan. Ada juga faktor sarana dan infrastruktur pendidikan yang belum merata, serta adanya dropout. Dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik 2024 bahwa baru sekitar 74,64% anak menempuh pendidikan tingkat SMA sederajat. Sisanya harus terpaksa berhenti dan tidak melanjutkan karena beberapa faktor yang telah disebutkan. Selain dengan adanya upaya pemerintah dalam memberikan akses pendidikan tingkat atas kepada seluruh masyarakat, pemerintah sekiranya juga perlu melakukan komunikasi dan sosialisasi yang lebih baik lagi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan 12 tahun, salah satunya untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasi ini dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita akhiri, saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi kali ini. Implementasi kebijakan dan inovasi pendidikan yang efektif membutuhkan strategi komprehensif dan adaptif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Inovasi harus diimbangi dengan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan agar tercipta sistem pendidikan yang berkualitas dan menghasilkan generasi yang unggul. Cukup sekian presentasi dari kami. Presentasi yang usai begitu cepat, sama halnya dengan dia yang kisahnya singkat, tapi kenangannya melekat. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.